Janganlah asas manfaat dijadikan dasar. Kalau kita melihat serba manfaat, ujung-ujungnya nggak ada yang nggak boleh. Kita baca dalam surat Al-Baqarah 219. Ya, ketika khamr itu kemudian turun ayatnya, yas'alunaka anil khamri wal maisir, kan begitu. Lalu Al-Quran menjawab bahwa di dalam keduanya itu ada manfaat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Qul bihima aqul bihi manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jawab oleh Muhammad bahwa baik khamr maupun judi itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu tahap kedua itu. Tahap kedua itu berarti memberikan semacam pencerahan untuk mengawal bahwa mereka berbuat begitu karena mereka tahu itu ada manfaatnya. Tapi kemudian ayat menjawab bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya, ingin mengangkat persoalan bahwa ya, tidak setiap yang bermanfaat kemudian bebas dari dosa, kan begitu. Atau di sisi lain juga ingin mengatakan bahwa janganlah asas manfaat dijadikan dasar. Jangan asas manfaat dijadikan dasar terhadap apa yang ingin kita lakukan. Kenapa? Karena kalau bicara soal manfaat, jangankan hal yang baik, perbuatan yang jelek pun ada manfaatnya. Ya, yang haram pun ada manfaatnya. Apalagi yang halal. Jadi kalau kita kemudian merujuk sesuatu itu karena hanya atas dasar manfaat, maka Al-Quran sudah menjangkau lebih jauh. Jangankan urusan-urusan gitu, khamr saja ada manfaatnya. Jadi jangan kemudian dipahami, oh kalau begitu khamr itu bermanfaat, begitu, bukan itu. Jadi Al-Quran hanya ingin mengatakan bahwa jangan menjadikan landasan hukum itu dengan hanya sebatas asas manfaat. Ini nanti akan menjadi sebuah pelajaran berharga, sebab bisa saja sebagian orang selalu mendahulukan asas manfaat. Ya ini kan ada manfaatnya, mengapa tidak boleh? Oh itu kan bagus, itu ada manfaatnya, kan begitu. Ketika hukumnya nggak ada, diambillah manfaatnya. Maka dijawab oleh ayat ini, kalau kita melihat serba manfaat, ujung-ujungnya nggak ada yang nggak boleh. Kata siapa zina nggak ada manfaatnya? Kata siapa mencuri nggak ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Semua nggak ada yang nggak ada manfaat gitu kan, nggak ada yang tidak bermanfaat. Nah maka ayat ini menjawab, janganlah ya bersandar pada hanya asas manfaat. Itu ayat yang kedua. Kenapa? Karena orang akan mencari pembenaran dengan manfaat itu. Ya kan hari ini kan seperti itu faktanya ya. Faktanya bahwa dari khamr ini akan menghasilkan, itu kan berarti kan manfaat, itu jelas itu. Siapa bilang itu tidak bermanfaat? Ya, siapa yang tidak ingin manfaat seperti itu? Tapi orang Islam dididik tidak begitu, didikan orang Islam itu. Apalagi kalau kemudian wakaf diembat, khamr juga diembat, ini warnanya apa ini? Jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya gitu kan? Nah disinilah kerugian kita terbesar, berarti ya, sampai kapanpun, bahkan sampai saat ini kita ini tidak pernah diakui kontribusi umat Islam itu, tidak pernah diakui. Padahal kalau kita lihat beberapa momen-momen yang penting dalam Islam, wah luar biasa itu kontribusinya buat kehidupan bernegara ini. Tapi untuk mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas bahaya, bukan hanya dalam kaca pandang agama, tapi dalam kaca pandang kehidupan dan di sudut pandang manapun, sebetulnya itu tidak akan pernah terjadi. Rasul sebetulnya ya seperti itu pada waktu itu. Belum ada kekuasaan yang dimiliki oleh Rasul, belum ada kewenangan. Tapi karena pendekatan-pendekatannya dakwah yang luar biasa dan tuntas dan jelas targetnya, selesai gitu.
Fastanibu, sampai Umar dengan yang lain mengatakan fantahaina, sejak sekarang ini kita akan berhenti. Kemudian wah, kalau mungkin istilah sekarang itu diramaikan gitu ya, diviralkan orang tua, wah berhenti. Itu persoalan sebetulnya buat kita dan generasi muda hari ini, bahwa satu di antara yang sedang kita hadapi sekarang ini bagian dari fenomena dakwah yang sebetulnya bukan hal yang baru, tapi mungkin muncul dan tenggelamnya itu akan tergantung kepada posisi kita. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون